ketika masih bisa ditambah, sebenarnya masih bisa nih gue lebih dari ini, harusnya ada keinginan untuk kita jadi lebih baik lagi. Kayak gini, gue kasih tahu ya. Ini sih, ya, emang lu udah yakin bakal masuk surga? Thank you, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We're back. Bincang isu is back. It's been a while. What's up, Bun? Isu yang sangat sering dibicarakan. Oh, yang akan kita bahas saat ini. Iya, sering kita rasakan. Sering banget. Yaitu adalah kegagalan. Siapa yang merasa gagal? Aku. Aku bahkan saat ini sama. Saat ini merasa menjadi ibu yang gagal. Merasa menjadi konten creator yang gagal. Merasa karir yang gagal. Oh, itu sih enggak. Dulu kali ya. Dulu saya gagal itu kan ekspektasi kan ya. Terkaitannya dengan ekspektasi kan, gue udah gak punya ekspektasi apa-apa sama hidup. Jadi gak ngerasa gagal. Jadi apa yang sedang dijalani saat ini adalah yang diharapkan. Oke. Alhamdulillah. Bismillah. Kita ngomongin kegagalan. Bismillah, semoga bisa ada manfaatnya. Insyaallah. Nah, ngomong-ngomong kegagalan, kalau lo Nap, apa kegagalan dalam hidup yang lo rasakan selama ini? Banyak banget. Tapi ini keterkaitannya sama hal yang baru, yang lagi rame. Oke. Baru pekan ini baru pengumuman SNMPTN. Apa sih sekarang namanya? Iya, apa namanya? Ya? Masih sama. SNBP. Ya itu. Kita terlalu tua ya. Banyak ganti-ganti mulu ya. Iya, ganti-ganti mulu namanya, tapi kurang lebih sama ya. Untuk masuk perguruan tinggi negeri kan. Ke PTN. Gue inget banget dulu gagal SNMPTN Unpad. Goals gue adalah Unpad. Jurusan yang alhamdulillah gue keterima. Iya, setelahnya. Tapi undangan kan, dulu tuh zaman kita tuh undangan dan jalur undangan, jalur jangan tulis. Jalur prestasi ya? Iya, itulah jalur prestasi. Yang dari nilai rapot. Dari nilai rapot namanya jalur prestasi. Nah, itu jalur undangan. Nama kita jalur undangan dan jalur jangan tulis. Nah, yang jalur undangan ya, gue gagal. Goal sih waktu itu yang gue goals waktu itu apa sih? Unpad komunikasi dan Unpad HI kalau nggak salah. Dan itu gagal. Kebalik kali, Unpad HI, Unpad komunikasi. Nah, itu emang grade-nya lebih tinggi. Grade-nya lebih tinggi HI kan? Lu salah nulis grade. Emang coy, emang iya. Gue salah nulis grade karena memang inginnya tuh Unpad. Memang pengennya Vkom Unpad titik. Gue pengen Vkom Unpad itu cinta banget. Nah, itu ada ceritanya nanti lah ya. Kita bikin episodenya spesial ngebahas tentang hidup gue. jadi pengen banget Vkom Unpad. Nggak pengen yang lain, Bun. Jadi kenapa nulis HI itu kayak emang ngasal aja deh. Yang penting Unpad gitu. Tapi waktu itu emang pengennya Vkom Unpad, gak pengen yang lain. Dan semua orang udah memperingatkan gue. Emang kayaknya susah. Nggak mungkin. Gue dari sekolah swasta di Medan yang nggak pernah alumninya masuk Unpad. Dari yang grade sekolahnya juga yang bukan negeri ya gitulah. Apalagi ke Jawa Barat. Yang isunya kalau apa sih isunya wilayah ya, per wilayah tuh lebih gede, per provinsi tuh lebih gede jatahnya gitu. Jadi emang undangan rasanya emang nggak mungkin. Saingannya berat. Tapi harapan gue tetap setinggi dunia ini gitu, seluas dunia ini tetap aja, because I want that so bad, I wanted it so bad. Dan gue sekolah juga rajin, baik budi, juara umum coy gue, ya Allah sekarang aja gue belangsakan. Dulu gue juara umum, percaya nggak? Percayalah, gue juara umum. Gue juara umum, jadi I did my best. I did my best. Anak yang baik dan solehah gitu, soleh. Pol-polan banget untuk memperindah rapot gue. Tapi ternyata takdirnya berkata gue ditolak. Terus rasanya kayak nggak tahu, kayak dunia berakhir gitu. Padahal masih ada jalur ujian tulis gitu. Tapi ngerasa
ya Allah kenapa sih Gagal, gitu. sedih, nangis. lah, terus ngerasa Allah nggak sayang sama gue karena tidak adil. dunia tidak adil kan. Aku udah ngelakuin ini, udah ngelakuin kayak semua box gue cek deh, hal-hal baik dan hal-hal yang harus gue lakukan untuk lulus tuh. Jadi untuk rajin sholat duha. Dulu gitu. Menuju UN. Menuju UN. Kayak mulai pol. Puasa. Luar biasa lah, ternyata tidak lulus dan hancur banget, sedih banget. Allah nggak sayang sama aku. Kenapa sih gitu? Kenapa yang biasa merasa tidak sukses, merasa gagal, pemikiran kayak yang gak sholat aja kok bisa lulus, kok aku enggak gitu kan. Terus jadi sebel ya. Padahal gak ada hubungannya ya. Jadi kayak apa sih Allah gitu. Itu tuh ngerasa gagal banget. Padahal masih ada ujian tulis saat itu, masih ada banyak kesempatan, masih ada ujian mandiri, ujian tulis, masih ada jalur-jalur lain. Tapi saat itu benar-benar gagal dan dunia berakhir. Di fase itu. Itu gue hancur banget. Pasti saat ini banyak yang lagi ngerasain nih yang buat teman-teman yang lagi tertolak hasil SBPTN apalah namanya saat ini. Semangat ya teman-teman. I know that feeling. I know. What about you? Dulu gue juga ditolak jalur undangan. Oke. Ditolak undangan? Jalur prestasi. Dulu tuh milihnya geologi ITB. Bayangin gue semanly itu dulu. Soalnya kayak seru gitu kayaknya. Geologi. Kan ngeliat googling ya. Ke lapangan, ke hutan. Terus gitu deh kayaknya seru gitu. Kayaknya seru ya. Ditolak. Dulu pernah mau ke hutanan, ke lautan, weng. Nature adventure. Aku mau belajar, mau jalan. Tuh, konit yang kelihatannya sekalep ini tuh sebenarnya sangat. Dulu gue kayak nggak sedih-sedih banget deh. Apa sedih ya? Kayak gue emang lempeng-lempeng gitu kan orangnya. Kayaknya tuh dulu gara-gara kurang apa ya? Banyak yang lebih cemerlang nilai rapotnya dibandingkan gue, dan mereka milih jurusan yang sama ya. Geologi ITB, geologi Unpad. Jadi gue kelempar lah. Oh, berarti di angkatan lo ada yang lulus di situ? Ada. Oh iya. Biasanya karena keren, itu tuh. Keren banget. Jadi kalau gitu gue ngerasa ya kalau SMA gue tuh ambis-ambis banget orangnya. Wah luar biasa deh kalau mungkin teman-teman ada yang dari kota-kota besar ya khususnya, yang belajarnya tuh double-doublenya gila-gilaan. Yang privilege anak-anaknya nggak usah mikirin duit kalau belajar. Kalau belajar aja. Mau ada tambahan bimbel ini, mau ada tambahan buku ini tuh bisa semuanya. Dan itu tuh belajarnya pada nggak kenal waktu gitu loh, yang kayak tidurnya cuma pada 3 jam, pada 4 jam, sisanya belajar drilling soal tuh emang luar biasa sih. Jadi waktu itu gagal, kemudian habis itu banting setir ke IPS. Nggak jelas banget kan gue emang. Kayak lo anak IPA ya? Akhirnya kayak ngukur-ngukur kayaknya ada kesenangan lain deh kayak yang selain alam-alam itu, yaitu menulis dan bisa jalan-jalan juga, jurnalis petualang. That sounds so cool. Dulu pengennya ke situ. Terus alhamdulillah di ujian tulis masuk. Alhamdulillah gue juga. Bertemu Nabila di Fikom Unpad. Alhamdulillah. Terus apalagi kegagalan yang lo rasakan? Gagal lulus skripsi tepat waktu. Sama. Selesai skripsi tepat waktu. Meskipun katanya itu nggak ada ukurannya ya. Itu nggak ada ukurannya katanya ya. Iya nggak sih? Iya nggak ada ukurannya. Yang skripsi yang baik bukan skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai kan? Ya tapi kan kelulusan ada ukurannya. 4 tahun. Oke ya. Itu ngerasa gagal, tapi disyukuri hari ini. Alhamdulillah. Karena sangat penuh pelajaran dan hikmah yang membentukku menjadi orang yang lebih baik lah, lebih kuat hari ini karena kejadian di fase itu. Itu tapi itu gagal. Itu gagal. Itu harus
harus dimaknai sebagai kegagalan buat gue saat itu ya. Tapi I came out as a winner. Oh my god. Tapi setelah itu merasa menjadi pemenang. Setelah itu karena bisa memaknai hal yang lain dari kejadian di fase itu mental yang bagus loh. Jadi kalau kita gagal atau punya masalah, kita bisa menertawakan masalah itu. Itu mental yang sangat bagus untuk kita bertahan, resiliennya. Ibaratnya kalau lagi bikin telur ceplok, mau dibalik hancur kan? Yes. Lu nggak sedih nggak apa-apa, jadiin orek aja. Nah, itu mental yang luar biasa. Lanjut. Masya Allah. Itu apalagi ya, banyak gagal sebagai biasanya itu serentetan ya. Gagal lulus tepat waktu, gagal menyelesaikan skripsi dengan cepat. Itu biasanya rentetannya panjang. Jadi merasa gagal sebagai anak, jadi ngerasa gagal sebagai kakak, sebagai karir. Itu tuh berentet tuh. Biasanya ngerasa perasaan-perasaan itu muncul tuh. Gagal sebagai perempuan muslimah yang bisa memberikan contoh seperti Farah Qonita gitu. Itu gagalnya banyak. Tapi yang paling utama tuh pasti ngerasa gagal menjadi anak. Karena udah diamanahi untuk kuliah. Amanahi untuk kuliah, bukan penerima beasiswa juga. Ngerasa itu. Ada biaya ngekos, biaya ini. Yes. Ya, sama sih, nggak enak banget rasanya. Nggak enak banget. Mana? Ada lagi? Udah. Gue coba, gue banyak. Masa sih? Gagal lulus tepat waktu juga. Tapi alhamdulillah, iya sih, waktu ngerasa telat lulus, itu perasaannya emang negatif banget. Sempat ada perasaan sangat negatif, ngerasa tertinggal. Gue tuh sampai lihat media sosial, lihat teman-teman pada lulus tuh sampai gak suka, ya, males sampai mendengki. Kayaknya tuh kesuksesan orang lain adalah kegagalan buat gue. Yang lain lulus merasa tertinggal, merasa terpuruk, gitulah ya. Tapi alhamdulillah sih bisa, alhamdulillah kembali bangkit. Terus gagal kayaknya dari segi karir. Gue dulu Oke, lo dulu bikin kayak studio Kanan Studio Okay. Itu tuh kayak jasa desain, animasi. Mungkin kayak gue kurang ilmu juga kali ya. Dulu tuh sempat ada, aku se-effort itu ngirimin penawaran ke 100 perusahaan di email. Gak ada yang dibalas. Seriusan gak ada, Bun? Satu, Bun? Tapi dulu kayaknya biasa-biasa aja, gak ada yang dibalas. Ya udah, gue usahain yang lain. Biasa-biasa Gitu lah ya. Terus sampai akhirnya tutup juga tuh studio. Gagal. Tidak bisa berkembang. Guanya juga mungkin kurang ilmu. Tutup. Dulu salah satu pertimbangan tutup tuh juga karena pertama kurang ilmu, kedua waktu gue banyak banget di situ. Kalau gue karirnya ke studio ya, itu ngerjainnya kan dulu segala-gala masih sendiri. Ngerjain aja butuh berjam-jam, jadi kayaknya ini nggak balance nih sama aktivitas yang lain. Yaudah gue udahin aja. Sampai akhirnya nulis buku. Nulis buku juga ada gagalnya. Really? Dulu nawar-nawarin ke penerbit, ditolak semuanya. Ke Gramedia, ke Republika. Kita mention nama ya ini, oke. Gak boleh ya? Boleh lah. Ke itu siapa yang Ustadz Salim Afilah. Pro you Gue juga ngirimin, ditolak. Udah lihat sekarang. Sampai akhirnya gue udah nungguin tuh berbulan-bulan gak ada yang diterima, ya udahlah. Akhirnya ngeliat Teh Urfa, makasih banyak Teh Urfa. Teh Urfa itu dulu awal-awal yang self-publishing. Dulu belum seramai sekarang self-publishing. Terus kata dia kayak Teh Urfa aja self-publishing, ngurusin semuanya sendiri. Jadi gak bakal ditolak. Ya udah, alhamdulillah akhirnya sampai sekarang self-publishing. Gagal ya.
gagal sebagai penghafal Quran. Ini yang dinanti. Itu berat loh buat gue ya. Mm-mm. Karena gue tuh backgroundnya seorang ayah yang nggak hanya hafal Al-Quran tapi mendakwahkan, mengajak orang untuk ngafalin Quran. Dan sering banget ekspektasi orang itu, oh anaknya Ustadz ini ya hafal Quran ya, hafizah ya. Iya gitu. iya benar-benar. Jadi Iya ya itu bun menurut ya. gue, Ya I itu never pressure. think it that way. Tapi ya udah bismillah, kita Iya ya. terus berusaha. Oh bunda. Iya. Sebenarnya lebih pressure di Abi gak sih? Iya sih, but Kayak itu still. ujiannya Abi aku gitu loh. Iya, but still. Anaknya belum ada. Ih, Maaf ya Masya Abi. Allah. Tapi ya mungkin itu ujiannya. Tapi di sisi lain ada banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran lewat perantara beliau. Itu salah satunya juga kegagalan gue. Terus ngerasa gagal jadi ibu Nah ini. karena belum optimal aja dia tumbuh kembang. Kansa. No. Aku salah satu pejuang berat badan buat ibu-ibu muda yang juga pejuang bebek. Luar biasa sih itu struggle-nya. Oh iya. Kansa sehat? Sehat, alhamdulillah, itu harus disyukuri. Alhamdulillah. Dan sangat-sangat terbantu resilience-nya ketika melihat perjuangan ibu-ibu di Gaza. Karena krisis gizinya kan luar biasa ya. Jadi sekrisis-krisisnya Hansa, bismillah, kayak masih ada harapan. Krisis apa sih Kansa sehat bunda? Dia kurvanya tuh garis hijau muda. Untuk usianya gitu. Iya. Untuk usianya dia harusnya sudah berat Harusnya badannya hijau tua. sekian gitu. Normal tuh di hijau tua sekian, dia masih kayak kurang gitu. Terus lo merasa gagal karena itu? Merasa gagal. Kayak ada momen-momen tuh malam-malam tuh nangis kalau dia seharian gak makan. Seharian gak makan, udah disuapin, udah ngapain segala macam, masih tutup mulut. Kayak gitu-gitu lah ya. Gagal sebagai penulis Karena? belum jadi-jadi buku kelima. Oh my god. Dengar, kita ulang, kita rewind ya. Belum jadi-jadi buku kelima. Oh my god. Gagal sebagai penulis. Belum jadi-jadi buku kelima. Itu di 2 tahun lalu, nah. Kelima. 1, 2, 3, 4-nya. Gagalnya karena belum bisa kayak menyelesaikan yang Belum kelima. bisa menyelesaikan dan masih banyak yang harus direvisi. Jadi ketika gue riset-riset lagi, gue banyak menemukan kebodohan-kebodohan yang gue buat. Tentang apa sih Ini buku harusnya gak kelima gini, lo? ini harusnya gak gini. If I May. Rahasia. Oh masih rahasia, oke. Kayak gue ngerasa bodoh banget gitu waktu ngerancang bukunya. Kok gue bodoh banget ya ini ngerancangnya. Ini risetnya kurang, ini gini, dan seterusnya. Jadi kayak rombaknya tuh agak banyak. Apa karena gue ngerjainnya waktu jadi ibu ya? Katanya kan jadi ibu otaknya menyusut. Iya banyak yang bilang gitu. Emang kenyataannya Emang gitu. gitu secara Karena melahirkan. Secara biologis. Karena apa nih? Karena melahirkan dan semua proses insting sebagai seorang ibu, itu kemampuan berpikir secara rasionalnya nurun, tapi kemampuan perasaannya itu meningkat. Makanya dia lebih peka, oh ini tangisan lapar, ini tangisan dia kegerahan, ini tangisan demam. Tapi ada juga sih ya ibu-ibu yang punya anak tetap bisa S2 kayak Teh Karin. Pinter-pinter aja gitu. Ada aja. Taimun juga kan S2 lagi hamil, melahirkan, ngurusin anak segala macam bisa-bisa. Tapi aja. itu emang scientific. Tapi kalau gue kayak jadi agak Tapi berarti bodoh. wajar dong ya. Wajar dong yang ibu-ibu suka. Kenapa ibu-ibu Lebih lemot, lebih gampang lemot, pelupa. yang belok, yang sen kanan belok kiri, yang gitu-gitu. Berarti Itu wajar. scientific. Baca map suka aneh. Gue nggak ngerasa gitu. Alhamdulillah. Gue juga dulu kayak gitu, nggak ngerasa gitu waktu sebelum menjadi ibu ya. Gue lancar-lancar aja gitu. Kalau sekarang terus karena akan susah fokus.
waktu nulis misalnya cuma 1-2 jam. Habis itu kepikiran urusan ini, kepikiran urusan itu dan seterusnya. Oke. Gitulah. Oke, kembali ke It's kegagalan. failure. Banyak kayak ini Banyak ngomongin ya, kita iya. dong. Banyak. Astagfirullah, ya. Curhat doang. Pada akhirnya ya kegagalan adalah salah satu fase-fase dalam kehidupan kita. Gak mungkin setiap orang sukses semuanya, gak mungkin juga gagal semuanya. Pasti ada gagal, ada sukses, ada gagal, ada sukses. Itu kayak bagian dari kehidupan kita. Yes. Jadi ritme kehidupan kita. Karena boleh jadi Allah sedang ingin mengajarkan kita tentang sabar dan syukur. Ada masanya dalam kehidupan kita Allah kasih gagal. Ya boleh jadi karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi gagal, bisa juga. Ada juga yang emang anaknya aja males-malesan terus gagal, bisa juga. Jadi ada masa-masanya gagal, kita sedih, kita sakit, kita merasa tertinggal, supaya kita belajar sabar, belajar berhusnuzon sama Allah. Belajar ya bahwa kita gak bisa apa-apa. Kalau bukan karena Allah, kita ngerasa ada banyak kendali di luar kuasa kita. Dan kadang kita butuh digituin sama Allah. Ya, karena kalau dikasih berhasil terus, kadang-kadang suka ada perasaan, oh gue keren banget nih, oh gue bisa, oh ini gara-gara usaha gue. Itu yang dipotret di Al-Quran di kisahnya Qarun. Ketika dia kekayaannya luar biasa, Melimpah. mungkin lebih dari Elon Musk kali kalau sekarang, lebih ribuan triliun. Dia jadi sangat-sangat sombong dan tidak mau beriman. Dan ada masanya juga hidup kita ada suksesnya, ada yang kita perjuangkan berhasil. Itu Allah sedang mengajarkan syukur. Kita bersyukur kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan, pinta-pinta kita, doa-doa kita kepada Allah, itu Allah mudahkan. Ya Allah kabulkan doa-doanya. Itu juga jadi proses syukur yang luar biasa bahwa oh kita melihat kebesaran Allah di dalam kehidupan kita, di dalam usaha-usaha kita ada peran-peran Allah di situ. Jadi gagalnya kita itu harus dilihat sebagai sebuah proses kehidupan yang utuh. Dia adalah cara Allah mengajarkan kita tentang sabar dan syukur. Ya kadang yang membuat kita terpuruk ketika kita cuma fokus di satu hidup itu doang. Jadi kayaknya sedih banget hidupnya, gagal terus, kayaknya jadi orang yang paling gagal sedunia. Padahal ya hidup itu indah karena ada gagal dan berhasilnya. Kalau kita lihat apa misalnya Grand Canyon atau pegunungan, itu kan bukan sesuatu yang lempeng, tapi dia ada naiknya, ada turunnya, ada danaunya, ada jurangnya. Dan itu semua ketika kita lihat secara utuh jadi sesuatu yang sangat-sangat indah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semuanya kalau kita lihat secara utuh jadi wah indah juga ya kalau kita lihat kehidupan kita di belakang. Oh ternyata kegagalan kita yang dulu yang itu ada hikmahnya sekarang. Oh ternyata kegagalan kita yang dulu itu bikin kita belajar jadi lebih kuat, bikin kita menemukan potensi yang baru misalnya. Itu. Makanya di Al-Quran, di Quran surat Al-Insyirah ayat ke-6 ke-7 Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan, Allah ulang 2 kali. Dan kesulitannya itu yang dimention pakai alif lam. Fa inna ma'al usri yusra, al-usri. Kalau pakai alif lam itu spesifik. Misalnya ini HP, ya udah HP yang ini doang. Ketika Allah sebut kesulitan, ya udah kesulitannya itu doang. Tapi ketika bilang kemudahan, itu nggak spesifik. Artinya kemudahannya jauh lebih banyak dibandingkan kesulitan. Kemudahannya jauh lebih banyak dibanding kegagalan-kegagalan, kesulitan-kesulitan, ketertinggalan yang kita hadapi. Dan itu bersamaan. Jadi nggak di belakangnya nih, kemudahannya di belakangnya nggak bersamaan. Selama kita mau terus berusaha dan berproses.
akan selalu ada kemudahan-kemudahan yang mengiringi kegagalan-kegagalan kita. Oke. Masya Allah. Bun, kegagalan itu kan lawan katanya sukses. Kesuksesan, berhasilan. Kan standarnya beda-beda ya. Ya nggak sih, setiap orang tuh standarnya beda. Kayak yang gue bilang tadi. Sesuai dengan privilege masing-masing. Kayak yang gue bilang tadi di sukses, lo bilang gagal sebagai pekerja. Nggak, kayak gue nggak punya ekspektasi apa-apa. Ya apa yang gue jalani saat ini kayaknya emang yang udah paling pas buat gue ngerasa gitu. Tapi ya dulu emang pasti punya cita-cita, keinginan, pengen kerja di sini, pengen kerja di situ, pengen lulus CPNS, pengen lulus PNS. orang tua ya, bukan gue. Ya gitu-gitulah ya, biasa sebagaimana anak Indonesia pada umumnya. Jadi ada standar masing-masing. Pengen berkarir di perusahaan yang multinasional, pengen yang gajinya kalau 100 juta gitu. Kalau kita dulu pengen di net, soalnya di era kita lulus tuh net lagi jaya-jaya banget gitu. Kalau sekarang kayak di SCBD gitu. Di SCBD. Kayaknya keren banget gitu ngantor di sana. Yes. Nah itu tuh kan, ini tuh unik. Kenapa unik? Karena gue bilang tadi, setelah gue perjalanan yang telah berlalu itu, dulu gue punya ekspektasi, punya keinginan segala macam. Gue tahu rasanya gagal dan gue nggak mau lagi ngerasain itu. Bukan nggak mau lagi gagal, tapi nggak mau ngerasain nggak enaknya gagal. Nggak enaknya gagal tuh kecewa kan, sakit, sedih gitu. Kecewa itu terutama. Jadi gue nggak pengen punya ekspektasi macam-macam. Nggak pengen, itu yang gue hilangkan. Biasa-biasa jadi aja. bukan cita-citanya gue pertahankan gitu, keinginan dan mimpinya dipertahankan, terus gue struggling untuk meraih itu, berjuang untuk meraih itu, tapi adalah ya harapan itu gue hilangkan, gue turunin, ekspektasinya gue turunin, ambisinya diturunin aja, jadi berhasil. Ambisi enggak, gue hilangin semuanya. Gue ngerasa jadi, oh udah gue gini aja nggak apa-apa lah. Let it flow, just chill. And that's alright, I'm fine with that gitu kan. Jadi gue gak punya pressure. Gue jadi rasa kecewa yang akan gue alami sangat minim. Betul. Jadi kayak yaudah gue biasa-biasa aja deh. Iya, biasa-biasa aja gak. Biar gue gak usah gagal. Jadi standar gue bener-bener jadi gue pasti berhasil. So low banget, udah di inti bumi gitu. Supaya gue bener-bener gak ngerasa kecewa, supaya gak sakit, supaya nggak dan itu selaras dengan effort yang gue lakukan. Jadi bare minimum aja. Karena gue ngelakuin ini, harapan gue udah tercapai. Gue ngelakuin di standar gue yang di segini udah tercapai. Karena gue nggak punya harapan yang aneh-aneh, yang neko-neko gitu. What do you think about that? Is that right, wrong? Is that okay? Iya. Aku juga pernah mendengar curhatan yang seperti itu. Teh, boleh gak sih kalau aku jadi biasa-biasa aja, gak punya ambisi apa-apa? Yaudah, hidup mengalir apa adanya. Kalau kita ngelihat dari kacamata Al-Quran sih, kalau kita lihat di Quran surat Al-Mulk ayat 2, itu kan Allah berfirmannya, Allah itu menciptakan hidup dan mati untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Ya, yang seluruh kehidupan kita ini, hadirnya kita di sini, itu Allah pengen ngelihat, ini ujian buat kita, siapa yang paling baik amalnya. Jadi karena ahsanu amala, berarti harusnya kita ngasih amal terbaik ke Allah. Ngasih kerja-kerja, ngasih effort terbaik ke Allah. Yang akhirnya ketika nanti di akhirat kita bisa bilang kepada Allah, ya Allah, aku udah ngelakuin semuanya banget nih. Udah kerja, udah beramal, udah berkarya, udah belajar, pol-polan. Itu kan deskripsi dari ahsanu amala. Jadi memang harusnya ya kita ahsanu amala dengan privilege kita masing-masing. Itu jadi menurut gue salah ketika ada perasaan yaudah deh gue biasa-biasa aja. Kalau ternyata sebenarnya dengan privilege yang Allah kasih sama kita, dengan jaringannya, dengan
finansialnya, dengan fasilitasnya, ternyata bisa lebih dari itu. Cuma kita nggak mau capek aja. Iya. Cuma kalau emang ahsanu amalah jadi capek, jadi kurang tidur, Iya. jadi stres. Mm-mm. Padahal perintahnya adalah ahsanu amalah. Jadi memang harus ada upaya-upaya kita menjadi versi terbaik dari diri kita ya, bukan dari orang lain. Dari diri kita menjadi versi yang terbaik. Dan tidak semua orang mau mengambil jalan-jalan itu karena sangat-sangat berat. Menjadi versi terbaik tadi ya, punya ahsanu amalah itu menuntut kita bisa menekan hawa nafsu. Karena salah satu hawa nafsu yang kita menangkan ketika kita menjadi biasa-biasa aja adalah kita nggak mau berjuang, nggak mau capek, nggak mau berkeringat, nggak mau stres mikirin ini, mikirin itu, padahal itu sesuatu hal yang baik. Maka itu yang harusnya bisa kita kendalikan. Gitu, dan Allah itu sangat-sangat melihat dari proses. Oke. Bukan dari hasil. Jadi ambisi itu adalah proses. Ambisi karena keimanan, ambisi karena kita mau jadi hamba Allah yang terbaik, yang mau mempersembahkan amal terbaik. Allah melihatnya dari serangkaian proses yang kita lakukan. Seberjuang apa sih kita? Bukan dari gagal dan berhasilnya menurut perspektif manusia. Contoh, menurut lo Nabi Nuh itu gagal atau berhasil? Baik sebagai seorang dai ataupun sebagai seorang ayah. Dari perspektif gue sebagai manusia yang sangat jauh dari manusia pada umumnya. Ya standar ini deh, standar parenting manusia pada umumnya itu ya gagal lah. Karena dia anaknya tidak beriman, dakwah 1000 tahun, pengikutnya 80-an doang. Yes. Doang ya, iya, 80-an doang. 1000 tahun. Tapi menurut Allah Nabi Nuh itu berhasil. Seorang yang berhasil, sukses, mulia, derajatnya sangat tinggi. Kenapa? Karena yang dilihat prosesnya. Parentingnya Nabi Nuh 1000 tahun gak berhenti sampai anaknya ketelan ombak. Sampai detik-detik terakhir. Ibaratnya sampai tetes darah terakhir kalau masih bisa untuk berdakwah ke anaknya, untuk bisa mengajak anaknya kepada keimanan, kepada kebaikan, Nabi Nuh akan melakukan itu. Itu titik prestasinya. Bayangin berdakwah selama 1000 tahun dan lo menemukan penolakan dan kegagalan bertubi-tubi. Itu kan sabarnya dan keyakinannya kepada Allah dan taatnya kepada Allah tuh luar biasa banget. Kita mungkin bisa bayangin 5 tahun misalnya kita ngurusin Temani, followernya 80, frustasi gak lo? Ya udah gue tinggalin dari setahun yang lalu. Ya kan? Jadi kita tuh butuh ada apresiasi, followersnya nambah, engagementnya nambah. Itu wajar banget orang ketika berdakwah tuh pengen ada apa nih hasilnya. Tapi kalau Nabi Nuh itu memang ujiannya, kaumnya sangat-sangat membangkang, sampai 1000 tahun pengikutnya hanya 80 orang dan Nabi Nuh tetap melakukan effort yang terbaik. Jadi yang dilihat adalah effortnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yang Allah lihat itu adalah usahanya sampai kita wafat nanti. Ketika kita ngasih ahsanu amalah, effortnya selalu 100%, kita selalu mencoba jadi orang yang lebih baik. Secara ilmu kita selalu coba belajar, secara pekerjaan kita coba kasih yang terbaik, secara kesehatan kita coba jadi orang yang sehat. Tapi ternyata hasilnya menurut manusia masih gagal. Itu berhasil kata Allah. Itu jadi ambisi dan menjadi orang yang punya target-target yang tinggi. Itu dasarnya harus karena Allah. Karena kita pengen mempersembahkan amalan-amalan yang terbaik. Itu kadang ada juga yang gagalnya karena dia gak ngasih effort yang terbaik. Ya gue. Serius, ya, gue juga. Ya bare minimum banget gue tuh anaknya. Maka harus berani
And I'm fine with that. I was fine with that. I hope it was happen in the past. So I was fine with that. I were fine with that. Tapi saat ini sih mungkin nggak tahu deh. Gitu deh, Bun. You got me right. I know it's. I'm sorry ya Allah. Ketika masih bisa ditambah, sebenarnya masih bisa nih gue Bisa. lebih dari ini, harusnya ada keinginan untuk kita jadi lebih baik lagi. Kayak gini, gue kasih Kayak tahu ya. Ini sih, kayak emang lu udah yakin bakal masuk surga? Thank you, Bun. Of course Itu not. salah satu motivasinya. I know. Betapa banyak kesalahan-kesalahan yang harus kita tutup dengan amal-amal soleh. Kayak gini nih, kayak I know I can be creative. Yes. I know. Lo tuh jago banget nulis tau. I know Lebih how jago dari to gue. write. I know how to speak. I know I can speak English. Dan dengan kemampuan yang gue punya, orang-orang saat ini tuh melakukan sesuatu di sosial media menjadi apalah dan segala macam. Sedangkan itu sesuatu yang gue keep banget dari diri gue. Hingga saat ini gue ada di Temani pun, ya gue I'm part of Temani, but gue di akun gue sendiri tetap it's just for me, that's it. Gue nggak akan mengembangkan diri gue di luar Temani. Dan udah lo follow gue di Temani titik gitu. Gak usah, jangan cari tahu gue di yang lain. Gue tetap menjaga itu gitu. Meskipun orang-orang yang lain tuh banyak teman-teman kita yang lain bilang lo bikin ini, lo ngelakuin ini, lo ngelakuin itu. Orang-orang yang lain yang lebih peduli dan ngerti kemampuan gue bisa diarahkan kemana, tapi gue sendiri yang enggak, no, I'm fine. I am fine. Gue ngerasa gini-gini aja udah, it's okay gitu. Padahal dengan apa yang teman-teman bilang itu, kebaikan akan lebih meluas lagi, pahala gue lebih banyak lagi mungkin. Tapi apa ya? Nggak tahu, Bun. Apakah karena lo nggak mau terekspos secara personal? Bisa jadi. Tapi kan gue ceriwis, gue suka curhat. So I don't think that emang gue aja yang nggak mau. Kayak ya udah orang lain kayak gitu nggak apa-apa, gue aja nggak usah, gue nggak apa-apa, gue kayak gini aja, I'm okay. Terus pernah mikir kayak gue nggak mau karena gue nggak suka denger komentar orang atau apa pressure, tapi ternyata setelah dijalani enggak biasa aja. Ya kan Ibu ya, enggak biasa aja, orang kita nggak kenal sama orang-orang yang ngomong-ngomong di luar sana, ya udah sih itu akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan ketika orang yang kenal dengan kita ngomong, tapi orang-orang enggak, I'm okay gitu. Tapi jadi pokoknya emang I don't have ambition in that way gitu, even at all, bahkan sama sekali. Kayak mungkin orang yang sangat sangat gampang merasa cukup. Masya Allah. But no, tapi gue sadar kok, I can do more. I know I can do more. I can earn more. But I just don't feel it that way. Kayak udah gini aja sih, emang kenapa gitu tuh. Hingga saat ini pun masih ngerasa kayak gitu, meskipun ya sekarang udah mulai terguncang lah, mulai ayolah dikit gitu. Tapi pertama harus disyukuri juga sih. Karena dengan gininya doang kan tetap ada amal-amal yang dilakukan, tetap ada potensi-potensi yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dan pernah baca buku apa ya judulnya, yang keimanan akan meledakkan potensi seseorang apa gitu. Jadi ada korelasinya antara keimanan, kehambaan seseorang terhadap cara dia memaksimalkan potensinya. Ketika seseorang itu imannya semakin kuat, penghambaannya kepada Allah semakin luar biasa, maka itu akan diekspresikan menjadi amal-amal yang luar biasa juga, yang dia gak akan mau jadi orang yang biasa-biasa aja atau berada di zona yang nyaman. Gitu. Jadi bisa kita evaluasi dari
keimanan dan kedekatan kita kepada Allah. Makin seseorang dekat sama Allah, dia akan makin pol-polan dalam menyerahkan seluruh diri dan potensinya untuk Allah. Ini kejadian kalau kita baca kisah-kisah para pejuang di Palestina. Ada orang-orang yang tagline-nya, bukan apa sih ya, motonya gitu dalam hidup. Belajar karena ingin membela agama Allah. Belajar karena ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ada kisahnya Prof. Sulaiman Barokah ya namanya ya. Dia dari Gaza. Tapi dia belajar sampai S3. Sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika, dan kemudian bekerja di NASA. Oke. Itu kan pressure-nya gede banget ya. Tinggal di Gaza aja udah susah, apalagi pakai dia pengen kuliah, dia pengen belajar, dia pengen kesini kesana. Kemudian sampai dia udah sukses berkarir di NASA, dia keluar dari NASA, udah dapat ilmunya segala macam, pindah lagi ke Gaza untuk ngajarin anak-anak di Gaza tentang astronomi dan mengaplikasikan ilmunya untuk membantu perjuangan rakyat Gaza. Jadi ada orang-orang yang benar-benar pol-polan banget dalam hidupnya karena dia pengen ngejar surganya dengan itu. Gitu. Nah, kayaknya problem kita tuh di situ. Ketika kita terlalu banyak ada jarak dengan Allah atau ya keimanannya nggak setinggi orang-orang itulah ya. Ya kita jadi punya ruang-ruang untuk mendewakan hawa nafsu itu. Iya. Hawa nafsu pengen nyantai, hawa nafsu pengen nonton, hawa nafsu pengen banyak tidur, hawa nafsu pengen nggak mau capek. Nah itu yang akan hilang dengan sendirinya ketika kita benar-benar dekat sama Allah, keimanannya tinggi. Orang-orang yang mampu menekan-nekan hawa nafsunya untuk jadi versi terbaik dirinya. Dan itu perlu proses. Perlu proses untuk jadi orang yang punya mental kayak gitu. Mental pengen bisa memberikan effort-effort yang terbaik, amal-amal yang terbaik. Termasuk aku pun belum bisa memberikan effort yang terbaik. You did. You are doing. You are trying. Berproses. We are trying. Masih banyak hawa nafsu yang didewa-dewakan. Tapi ada orang-orang yang memang levelnya sudah sampai situ. Ya lo bayangin aja sekelas Imam Bukhari yang punya karya segede itu. Itu kenapa tuh dia bikin begitu? Gak dapet duit dia. Gak dapet royalti. Royaltinya udah segede gunung ya kalau di royaltiin ya. Apa dia waktu akhir hidupnya kan sempat kayak di boykot gitulah, kayak diperangi. Dengan amal yang dengan karya yang sebesar itu, sebermanfaat sampai sekarang, dia nggak dapat keuntungan dunia, tapi dia mengerjakan itu semata-mata untuk agama Allah. Karena dia yakin dengan kerja-kerjanya dia menyeleksi mana hadis sahih, mana hadis dhaif, umat Islam akan sangat terbantu. Karena ketika saat itu di masanya dia tuh masih nyampur baur banget, hadis-hadis tuh masih orang tuh bingung. Udah dia cuma pengen membantu agama Allah aja. Dia bikin karya sampai effortnya segitu. Dia harus berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Kayak nggak ada deh karya ilmiah yang verifikasinya sedalam Imam Bukhari. Ya, nyeleksi yang merawikan hadis itu kan sangat luar biasa. Dan banyak ulama-ulama dan ilmuwan dahulu yang karyanya tuh banyak banget tulisan-tulisannya, dia nggak dapat keuntungan apapun secara duniawi. Benar-benar ya udah karena nyari akhirat aja. Tapi dia mau ngurangin tidur, dia mau usaha terlunta-lunta demi bisa dapetin satu hadis. Ya pokoknya effort yang luar biasa lah. That's ambitious. Dan kesuksesannya diukur dari amal akhiratnya, bukan hasil duniawinya. Kadang kita sering menghubungkan antara kita menjadi ambisius dengan kesuksesan kita di dunia.
Iya. Oh, gue ambisius biar gue punya rumah sekian miliar. Gue ambisius biar gue bisa punya mobil, bisa punya barang-barang mewah, dan seterusnya. Padahal kalau dari perspektif Islam, ambisius itu untuk mengejar akhirat. Yang kita capek-capek di dunia, ya biar lo sukses di akhirat. Perkara ada yang sukses juga di dunia secara duniawi. Ya itu jalannya. Tapi gak semua orang jalannya kayak gitu. Ada yang jalannya kayak Abdurrahman bin Auf. Secara materi dia sukses, walaupun hidupnya tetap sederhana. Gak pernah flexing. Bajunya kalau nongkrong sama budak-budaknya gak bisa dibedain. Mana Abdurrahman bin Auf, mana budak-budaknya. Tapi secara duit ngalir terus ke rekeningnya. Walaupun kosongnya juga cepat buat infak. Ada juga yang kayak Mus'ab bin Umair. Dia gak dapat apa-apa dari kerja dakwahnya. Kekayaannya gak dibawa. Yang tadinya baju paling keren jadi kain kafannya gak bisa nutup untuk seluruh tubuhnya. Kemudian dari kerjanya dia sebagai seorang guru di Madinah, itu juga gak dapat ghanimah apa-apa dia. Kalau yang setelahnya misalnya masih ada perang Badar, perang Uhud, masih ada tuh yang dapat ghanimah sedikit-sedikit. Dia gak dapat apa-apa. Gak merasakan lagi kekayaannya, tapi itu juga sukses. Abdurrahman bin Auf sukses, Mus'ab bin Umair sukses. Bahkan Abdurrahman bin Auf iri sama Mus'ab bin Umair karena dia lebih dulu syahid dan amal-amalnya yang luar biasa. Dan keduanya ambisius. Oke. Jadi keirian terhadap keambisiusan mengejar Allah ya. Itu tuh harus ya? Harus dilakukan dalam hidup. Dan harus hati-hati kalau merasa santai-santai dan tidak lelah. Karena boleh jadi ada waktu-waktunya yang terbuang sia-sia. Iya. Oke, Bunda, terima kasih. Kita belum menyinggung. Tadi kita udah kayak Nabi udah kesuksesan. Yang tadi lo udah bilang Nabi Nuh itu nggak gagal. Nabi Nuh alaihissalam tuh sukses di mata Allah. Meskipun secara duniawi kayak ya secara duniawi ya ada perspektif kegagalan dan kesuksesan yang harus kita pahami. Nah, kegagalan dari perspektif Islam sendiri apa? Ada di gagal itu apa? Al-Asr. Oke. Allah mendeskripsikan orang-orang yang gagal. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, saling menasehati dalam sabar dan kebaikan kan? Itu salah satu indikator kegagalan yang Allah katakan. Ketika waktu kita gak bermanfaat, ketika kita gak beriman, gak beramal soleh, tidak saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Gitu, maka ini yang harus menjadi perspektif kita dalam memandang hidup kita masing-masing. Ini kita sebenarnya gagal atau enggak? Ya, ada orang, kalau kita lihat bagaimana kehidupannya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, boleh jadi kata orang-orang yang perspektifnya dunia, mereka adalah orang-orang yang gagal. Udah diperangi ketika di Mekah, diusir, gak bawa harta sama sekali, cuma ada baju yang ada di badan, kehilangan tempat tinggal, homeless. Ini memperjuangkan apaan sih sebenarnya mereka tuh? Gak dapet uang, gak dapet apa, memperjuangkan agama Allah kan padahal. Tapi kalau kita lihat dari perspektif Islam, perspektif keimanan, mereka orang-orang yang sangat-sangat berhasil. Gitu, maka berhati-hatilah dalam menilai kesuksesan dan kegagalan dalam diri kita sendiri. Boleh jadi misalnya teman-teman ada yang ngerasa berhasil, wah karir aku sukses deh, gemilang, fresh graduate gajinya udah ratusan juta. Oh Masya Allah. Atau punya bisnis omsetnya udah miliaran, udah punya rumah, udah punya segala macam, tapi ngebuat dia
sholatnya jadi bolong-bolong, kemudian ada riba, nggak mau berzakat, pokoknya jadi dikatakannya musibah agama. Yang sering orang nggak ngerasa agamanya, imannya tuh hancur. Itu gagal di mata Allah. Itu orang yang gagal di mata Allah. Walaupun semua orang iri sama dia. Wah, enak banget hidupnya. Wah, ini sukses, ini dan seterusnya dibilang sukses, tapi kalau menurut Allah dia gagal. Sebaliknya, kalau hari ini kita, atau misalnya kita melihat siapalah seseorang, hidupnya tuh kayaknya sederhana banget. Kemana-mana naik angkot, rumahnya masih ngontrak, udah puluhan tahun menikah, anak-anaknya udah gede, kemana-mana belum punya rumah, fasilitasnya terbatas, tapi amalan-amalan dakwahnya banyak banget. Setiap harinya berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Zikir-zikirnya optimal, Al-Qur'annya bisa berjus-jus setiap hari. Itu berhasil di mata Allah. Ya, dan harus seperti itu juga kita memandang kehidupan kita. Ini kita sekarang lagi gagal atau sukses sih sebenarnya. Walaupun tadi misalnya secara kacamata dunia kayaknya gagal. Karir tertinggal, ini gagal, ini belum menikah, belum itu juga jadi standar kegagalan. Betul. Belum punya ini, belum punya itu. Tapi secara kedekatan kita dengan Allah itu bagus, itu sukses dan terus berusaha ya. Jadi bukan berarti gagal, yaudah gue diem aja nggak, tapi terus berusaha aja, itu yang terus dilakukan. Itu kacamatanya Allah dalam melihat orang-orang yang gagal. Ya. Atau juga Allah gambarkan di Quran surat Al-Ahqaf ayat 34. Di situ Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang kafir yang dulunya mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an itu digiring ke hadapan neraka. Kemudian ditanya sama Allah, apakah kamu sudah melihat azab neraka hari ini? Nanti tolong ditampilkan ya ayatnya. Apakah kamu sudah melihat azabnya? Iya ya Allah, kami sudah melihat. Kata Allah, maka masuklah kamu ke dalam azab yang dulu kamu dustakan. Itu tuh dulu orang-orang yang so-called open-minded gitu, yang mendustakan Al-Quran. Yang sering membenturkan antara Al-Quran dan logika yang menurut dia benar. Kemudian kayak bisa mengkritik-kritik Al-Quran. Itu menjadi sangat menyeramkan gitu di mata Allah. Dan di Quran surat As-Sajdah ayat 12 yang Allah bertanya, apakah kamu sudah melihat kebenarannya? Katanya, ya Allah, hari ini aku sudah melihat dan mendengar bagaimana kebenaran yang dulu sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Maka kembalikanlah aku ke dunia, maka aku akan beramal soleh. Kata Allah, sudah terlambat, maka rasakanlah azab yang pedih. Nah, itulah kegagalan yang sesungguhnya. Kegagalan yang nggak bisa diperbaiki lagi. Udah kegagalan abadi, udah di akhirat. Ultimate udah. Jadi selama hidup lo belum mati dengan su'ul khotimah, jangan menyerah. For me, especially. For me, jangan menyerah. Ya, dengan setiap fase hidupnya masing-masing ya. Kayak selama belum ada statement kita masuk neraka, berarti kita masih bisa terus berusaha dan belum menjadi orang yang gagal. Dan selama masih terus mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, insya Allah kita masih ada di jalan yang benar. Amin ya masih Allah. Menuju kesuksesan itu, kesuksesan akhirat itu. Itu yang perspektif itu yang akhirnya membuat kita lebih tahan banting. Jadi in case dalam hidup benar bahwa ada sesuatu yang kita upayakan tapi belum bisa berhasil, kita masih tetap bisa jalan. Karena kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kita masih ada di jalan-jalan kebenaran dan itu menuju kesuksesan akhirat. Yeay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat teman-teman semuanya. Semangat Nabila. Semangat Bunkon. Siap, semangat. Semangat. Jadi kalau yang saat ini sedang merasa
dirinya tertinggal, terpuruk. gagal, you are not. Sampai nanti Allah bilang di hari akhir tadi yang sudah selesai dan masuklah ke dalam azab. So we are not. We still have time. Insyaallah. Semangat. Terima kasih Bun Kon. Terima kasih Nabila. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Insyaallah. Kita ketemu lagi insyaallah nanti di bincang selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.